Selamat pagi semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu. Jangan lupa subscribe, like, bagikan channel ini dan berikan komentar Anda agar kami semakin semangat dalam memberikan Anda berbagai insight, informasi, update mengenai dunia pasar modal setiap harinya. Bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami ucapkan terima kasih dan kami doakan Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak tertinggal setiap kami mengeluarkan update terbaru. Dan langsung saja kita mulai dengan market outlook untuk perdagangan hari ini, hari Rabu 2 Juni 2021. Kalau kita melihat di perdagangan terakhir di bulan Mei, ini di hari Senin, maka kita akan melihat tanda-tanda kebangkitan dari IHSG sendiri sudah mulai tampak, di mana kalau kita lihat IHSG mengalami peningkatan volume yang cukup besar yang ditandai dengan jumlah transaksi di dalam saham BBRI yang juga sangat besar, yang sebagian besar dilakukan oleh investor asing, yang membuat BBRI menampakkan sebuah pola bottom reversal. Dan suka atau tidak suka dengan akumulasi selebih dari setengah triliun rupiah kemarin di BBRI, ini menandakan bahwa ada angin yang cukup baik, di mana pasar mulai bergairah. Dan berdasarkan seasonality ataupun musim dari IHSG, maka kalau kita melihat selama 10 tahun terakhir, dapat kita katakan peluang IHSG untuk menanjak atau berada di dalam zona hijau adalah sebesar 60%. Sedangkan di bulan Juli kemungkinan IHSG naik adalah 80% selama 10 tahun terakhir. Dan nampak IHSG sudah mulai reversal untuk keluar dari area downtrendnya. Dan kalau kita lihat memang dari data market Amerika, kita melihat Dow Jones tampak menguat tipis 0,13% atau 45,9 poin ke 34.575. Sedangkan Nasdaq melemah 0,09% atau 12,3 poin ke 13.737. Sedangkan S&P 500 melemah 0,07% atau 2,1 poin ke 4.202. Bergerak mixnya market Amerika ini ternyata tidak sama dengan market Eropa, di mana market Eropa bergerak satu arah hijau, di mana FTSE 100 Index London menguat 0,82% atau 57,9 poin ke 7.080. DAX Frankfurt mengalami kenaikan 0,95% atau 146,2 poin ke 15.567. Dan CAC Prancis menjadi yang penguatannya paling sedikit, yaitu 0,66% atau 42,2 poin ke 6.489. Kemudian kalau kita lihat dolar indeks sendiri tampak melemah 0,015 poin atau 0,02% ke 89,831. Dan kalau kita lihat dari US 10-year bond atau obligasi 10 tahunan Amerika, tampak menguat 2,15% atau 0,034 poin ke 1,615. Dan kalau kita lihat TLKM NYSE atau saham PT Telkom yang diperdagangkan di New York Stock Exchange mengalami kenaikan yang cukup menggembirakan, yaitu 0,56 poin atau 2,41% ke 23,78, atau kalau dirupiahkan adalah 3.323. Dan memang kenaikan TLKM ini seiring dengan akan membagikannya dividen dari Telkom sendiri
yang kebetulan dividennya sendiri cukup besar ya, dan dividen Telkom ini akan kumdate di tanggal 10 Juni ini. Dan kalau kita lihat yang berikutnya yaitu Edo juga mengembirakan sekali, di mana Edo nampak mengalami kenaikan 3,14% atau 0,67 poin ke 22,03. Dan tentu saja kenaikan Edo ini akan menjadi sinyal yang baik sekali bagi IHSG kita hari ini. Kemudian kalau kita pindah ke bursa komoditi, maka minyak atau WTI oil atau Western Texas Industries Oil mengalami kenaikan 1,48% atau 0,99 poin ke 67,90. Di tengah kenaikan oil ini, hari ini MEDC atau Medco malah merilis laporan keuangannya yang menderita kerugian yang cukup lumayan ya. Jadi saya juga tidak mengerti kenapa harusnya dengan kenaikan oil ini munculnya berita bagus, malah berita yang kurang baik yang muncul. Kemudian kalau kita lihat gold mengalami penurunan 8,2 poin atau 0,43% ke 1901,30. Sedangkan timah mengalami penurunan 210 poin atau 0,68% ke 30.740,5. Nikel mengalami penurunan 77,5 poin atau 0,43% ke 18.110. Silver mengalami penurunan 0,16 poin atau 0,58% ke 27,94. Sedangkan copper mengalami penurunan 0,15 poin atau 0,03% ke 465,20. Sedangkan batu bara Newcastle untuk kontrak bulan Juni mengalami kenaikan 1,6 poin atau 1,35% ke 120,5. Sedangkan untuk kontrak bulan Juli, batu bara Newcastle mengalami kenaikan yang lebih besar 3,15 poin atau 2,81% ke 115,25. Batu bara Rotterdam untuk kontrak bulan Juni mengalami kenaikan 2,6 poin atau 2,79% ke 95,80. Dan untuk kontrak bulan Juli sudah mengalami kenaikan 2,75 poin atau 2,98% ke 95,10. Perlu kita ketahui bahwa harga batu bara Newcastle saat ini sudah termasuk di tataran yang tertinggi selama 1 dekade terakhir. Jadi memang harga batu bara yang terus uptrending ini sama sekali belum diikuti oleh kenaikan saham-saham batu bara. Kemudian kalau kita lihat CPO mengalami penurunan 30 poin atau 0,77% ke 3.889. Dan wood pulp atau bubur kertas tetap tidak mengalami perubahan di 5.067,50. Kemudian kalau kita lihat dari opening atau pembukaan dari market regional Asia, kita melihat market regional Asia ternyata juga bergerak cukup mix, di mana indeks Nikkei 225 Tokyo Jepang mengalami pelemahan 0,15% atau 46,84 poin ke 28.767,50. Sementara indeks Kospi Korea atau Kospi Seoul mengalami kenaikan 0,34% atau 10,8 poin ke 3.032,67. Sedangkan S&P ASX 200 Sydney mengalami kenaikan 0,49% atau 35,1 poin ke 7.177,70. Lalu bagaimana dengan IHSG? Kalau kita lihat, IHSG memang sudah berada di dalam zona hijau dalam beberapa hari terakhir. Tepatnya sudah 3 hari terakhir IHSG berada dalam zona hijau. Biasanya memang setelah IHSG 3 hari berada dalam zona hijau, kami mengatakan bahwa IHSG akan koreksi dulu sedikit. Tetapi karena kali ini kami melihat Edo mengalami kenaikan yang sangat besar, sekitar 3% lebih, maka kami condong mengatakan IHSG 51% berada di dalam zona hijau. Tapi tipis saja, kenapa? Karena
ya memang IHSG sudah 3 hari berturut-turut berada dalam zona hijau. Tapi kalau hari ini kembali asing mengakumulasi terutama saham-saham perbankan, maka besar kemungkinan IHSG akan kembali berada di dalam zona hijau. Dan tentu saja akan ada pergerakan yang menarik dari saham TLKM yang walaupun kemarin sudah mengalami kenaikan 5%, tetapi kumdate-nya sudah dekat. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Stay safe, tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia, dan jangan lupa untuk selalu berusaha berbahagia. Sampai jumpa.